Gue masih ingat banget kejadian ini. Meskipun udah bertahun-tahun berlalu, tapi kejadian ini gak bakalan bisa terlupakan sama sekali. Waktu itu gue baru pindah ke sebuah rumah kecil di ujung gang bersama keluarga gue. Rumahnya murah banget, bahkan menurut gue harga sewanya gak masuk akal. Tapi ya namanya juga lagi kepepet, akhirnya bokap ambil aja rumah itu. Rumahnya sederhana dengan halaman kecil di depan, tapi ada sesuatu yang bikin gue gak nyaman sejak pertama kali masuk. Entah kenapa, suasananya kerasa berat. Apalagi kamar gue yang ada di ujung belakang, rasa dingin terus meskipun cuaca lagi panas. Hari pertama pindah, tetangga-tetangga ngeliatin kami dengan tatapan aneh. Ada yang bisik-bisik, ada juga yang cuma diam sambil ngeliatin. Gue kira mungkin mereka gak suka sama penghuni baru, tapi ternyata ada alasan lain. Malam pertama semuanya biasa aja. Gue tidur di kamar belakang tanpa masalah sama sekali. Tapi malam kedua mulai ada yang aneh. Sekitar jam 2 pagi, gue kebangun gara-gara dengar suara ketukan dari arah lemari di pojokan kamar gue. Gue yang masih ngantuk cuma mikir mungkin suara kayu yang mengembang karena udara malam. Jadi gue cuek dan balik tidur. Tapi gak lama kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih kenceng. Gue nyalain lampu kamar, lihat lemari itu. Tapi gak ada apa-apa sama sekali. Gue coba buka pintunya, siapa tahu ada tikus atau apalah. Tapi kosong. Gue akhirnya matiin lampu dan coba tidur lagi. Meskipun perasaan gue udah mulai gak enak. Keesokan paginya, gue cerita ke nyokap. Dia cuma bilang, palingan cuma suara biasa, jangan dipikirin. Tapi gue lihat nyokap kelihatan agak ragu juga waktu ngomong. Kemudian di malam ketiga, hal yang lebih seram terjadi. Waktu gue lagi rebahan sambil main HP, gue ngerasa ada yang ngeliatin gue dari arah jendela. Jendela kamar gue langsung ngadep ke halaman belakang yang gelap. Gue ngeliat ke arah jendela, tapi cuma ada bayangan pohon yang bergoyang pelan kena angin. Gue mikir, mungkin cuma perasaan gue aja. Tapi tiba-tiba kaca jendela itu berembun, dan di tengah embun itu muncul bekas seperti telapak tangan. Gue langsung merinding. Gue tahu gue sendirian di kamar, dan halaman belakang itu nggak ada akses buat orang masuk. Gue buru-buru lari ke kamar bokap nyokap dan bilang gue nggak mau tidur sendirian lagi. Malam itu akhirnya gue tidur di kamar depan bareng nyokap bokap. Tapi kejadian aneh nggak berhenti di situ. Malam-malam berikutnya, keluarga gue mulai ngalamin hal-hal ganjil. Lampu sering mati sendiri, barang-barang pindah tempat, bahkan kadang ada bau anyir yang muncul tiba-tiba. Puncaknya terjadi sekitar seminggu setelah kami pindah. Malam itu gue lagi tidur di kamar depan bareng nyokap bokap, karena gue udah ogah balik ke kamar belakang. Jam 3 pagi, kami semua kebangun, gara-gara dengar suara perempuan nangis dari arah kamar belakang. Suaranya pelan banget, tapi jelas. Bokap yang biasanya berani, tiba-tiba juga pucet. Tapi dia tetap nekat ngecek ke kamar belakang sambil bawa senter. Gue sama nyokap diem di kamar depan, nunggu dengan cemas. Gak lama kemudian, bokap balik, mukanya kelihatan tegang banget. Dia cuma bilang, kita pindah, besok pagi gak pakai lama. Keesokan paginya, kami akhirnya ninggalin rumah itu setelah cuma seminggu tinggal di sana. Sampai sekarang, gue masih merinding tiap kali inget suara tangisan itu, dan gue gak pernah tahu siapa yang nangis atau apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Yang gue tahu, rumah itu bukan buat manusia. Ketika keluarga gue pindahan, ada seorang ibu-ibu yang datang ke rumah kami. Dia bercerita kalau rumah itu punya sejarah kelam. Katanya beberapa tahun sebelumnya ada perempuan yang gantung diri di kamar belakang. Yes, kamar tempat gue tidur. Dia depresi karena suaminya selingkuh, dan katanya dia sering nampakin diri buat ngasih tahu kalau dia masih ada.